Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 Manajemen Pengetahuan akan menjelaskan materi kami tentang Organizational Impact of Knowledge Management. Di sini, anggota kelompok 5 yang pertama ada Yu Alam dengan NPM 20110112006. Kemudian ada Anjar Ahmadi dengan NPM 20110111034. Dan yang terakhir ada Aisyah Rizka Ayundra dengan NPM 20110111072. Yang pertama, ada dampak knowledge management terhadap orang. Pembelajaran oleh individu ini memungkinkan suatu organisasi untuk terus tumbuh dan berubah sebagai respon terhadap kemajuan pasar dan teknologi. Manajemen pengetahuan ini juga menyebabkan karyawan menjadi lebih fleksibel dan mampu meningkatkan kepuasan kerja. Yang selanjutnya, ada dampak knowledge management terhadap pembelajaran karyawan. Manajemen pengetahuan dapat membantu meningkatkan pembelajaran karyawan dan paparan pengetahuan terbaru yang sesuai dengan bidangnya. Hal ini dapat dicapai dengan berbagai cara, termasuk eksternalisasi dan internalisasi, sosialisasi, dan praktik komunikasi. Lalu selanjutnya dampak terhadap kemampuan beradaptasi karyawan. Proses manajemen pengetahuan di suatu organisasi selalu mendorong karyawannya untuk terus belajar antar satu dengan yang lain, sehingga karyawan cenderung memiliki informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk beradaptasi kapanpun dan dimanapun sesuai dengan keadaan organisasi. Lalu selanjutnya terdapat dampak terhadap kepuasan kerja karyawan. Dampak dari manajemen pengetahuan yang diperoleh secara langsung oleh karyawan menyebabkan karyawan merasa lebih baik karena perolehan pengetahuan dan peningkatan keterampilan dapat meningkatkan nilai pasar mereka terhadap karyawan di organisasi lain. Jadi, hasil dari peningkatan pengetahuan mereka, peningkatan nilai pasar, dan juga kinerja kerja yang lebih baik merupakan fasilitas manajemen pengetahuan terkait kepuasan kerja karyawan. Selain itu juga, terdapat pendampingan atau pelatihan yang berguna untuk memotivasi karyawan dan meningkatkan kepuasan kerja. Lalu selanjutnya, dampak terhadap proses. Dampak ini dapat dilihat melalui 3 dimensi utama, yaitu yang pertama efektivitas, efisiensi, dan inovasi. Efektivitas ini merupakan proses yang paling sesuai dan membuat keputusan sebaik mungkin, sehingga dapat dimiliki oleh karyawan organisasi. Lalu selanjutnya efisiensi. Efisiensi melakukan proses dengan cepat dan dengan biaya yang sangat rendah. Lalu yang terakhir inovasi, yaitu melakukan proses dengan cara yang kreatif dan baru yang membuktikan keefektifan dan efisiensi atau setidaknya memiliki daya jual. Lalu selanjutnya terdapat dampak terhadap efektivitas proses. Manajemen pengetahuan dapat memungkinkan organisasi menjadi lebih efektif dengan membantu mereka memilih dan melakukan proses yang paling tepat. Manajemen pengetahuan yang efektif memungkinkan anggota organisasi mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk memantau kejadian eksternal. Sebaliknya, manajemen pengetahuan yang buruk dapat mengakibatkan kesalahan oleh organisasi karena mereka beresiko mengulang kesalahan masa lalu atau tidak meramalkan masalah yang jelas. Manajemen pengetahuan memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan proses mereka dengan cepat sesuai dengan keadaan saat ini. Dengan demikian, akan mempertahankan efektivitas proses dalam perubahan waktu. Di sisi lain, organisasi yang kurang dalam manajemen pengetahuan merasa sulit untuk mempertahankan efektivitas proses ketika menghadapi pergantian karyawan baru dan berpengalaman. Selanjutnya ada dampak terhadap efisiensi proses. Contoh studi kasus dari peningkatan efisiensi melalui manajemen pengetahuan berasal dari British Petroleum Exxon 2001. Seorang ahli geologi eksplorasi BP yang berlokasi di lapas pantai Norwegia menemukan cara yang lebih efisien untuk menemukan lokasi minyak di dasar laut Atlantik pada tahun 1999. Metode yang ditingkatkan ini melibatkan perubahan posisi kepala bor untuk mengarahkan peralatan dengan lebih baik dan dengan demikian mengurangi jumlah kesalahan. Selanjutnya, ada dampak terhadap inovasi proses. Organisasi dapat semakin mengandalkan pengetahuan yang dibagikan di antara individu untuk menghasilkan solusi inovatif
untuk masalah, serta untuk mengembangkan proses organisasi yang lebih inovatif. Manajemen pengetahuan telah ditemukan untuk memungkinkan brainstorming yang lebih beresiko, menurut Stark dan Hill pada tahun 2000, dan dengan demikian meningkatkan inovasi proses. Selanjutnya ada dampak terhadap produk. Di dalam dampak terhadap produk, kita membahas yang pertama, dampak terhadap produk nilai tambah, yaitu proses manajemen pengetahuan dapat membantu organisasi menawarkan produk baru atau produk yang ditingkatkan yang memberikan nilai tambah yang signifikan dibandingkan dengan produk sebelumnya. Produk bernilai tambah juga mendapat manfaat dari manajemen pengetahuan karena pengaruh terakhir terhadap inovasi proses organisasi. Yang kedua, ada dampak terhadap produk berbasis pengetahuan. Manajemen pengetahuan juga dapat berdampak besar pada produk yang pada dasarnya berbasis pengetahuan. Misalnya, dalam konsultasi dan produk berbasis pengetahuan, terkadang juga dapat memainkan peran penting dalam perusahaan manufaktur tradisional, pengembangan perangkat lunak di industri. Dampak terhadap kinerja organisasi. Dampak langsung terhadap kinerja organisasi. Yang pertama, ada dampak langsung terhadap kinerja organisasi. Dampak langsung dari manajemen pengetahuan pada kinerja organisasi terjadi ketika pengetahuan digunakan untuk menciptakan produk inovatif yang menghasilkan pendapatan laba, atau ketika strategi manajemen pengetahuan diselaraskan dengan strategi bisnis. Yang kedua, dampak tidak langsung terhadap kinerja organisasi. Dampak tidak langsung dari manajemen pengetahuan pada kinerja organisasi muncul melalui aktivitas yang tidak secara langsung terkait dengan visi, strategi, pendapatan, atau biaya. Dampak tidak langsung dari manajemen pengetahuan adalah untuk memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Benefits of knowledge management: more efficient workplace, better decision making, increased collaboration building, organizational knowledge, employee onboarding and training process is optimized, increased employee happiness and retention due to the valuing of knowledge, training, and innovation. Knowledge management is an important tool in any company that wants to increase their bottom line and market share. Features of knowledge management system: simple to use, it is easy to implement, set up, and access. Google-like search mechanism. A knowledge base is different from website, so it must have a powerful search mechanism that provides a seamless information gathering experience to end users. Compatible with multiple devices and AMP browsers. Knowledge-based software should work well on multiple devices, such as mobile phones, tablets, and laptops, as well as browsers like Chrome, Firefox, etc. Branding and customization. People are attracted to a visually appealing knowledge base which should reflect the brand. So, it's crucial to customize knowledge base. Team collaboration. Knowledge cannot be managed in silos by one single person. It's a collaborative effort where all team members come together to create, manage, and maintain your knowledge platform. Types of knowledge management systems. Basically, there are 3 types of knowledge management systems: enterprise-wide knowledge management system, knowledge work system, intelligent techniques. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok 5. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.